Selamat pagi, sahabat bisnis Sulawesi. Jumpa lagi dengan saya Bali Putra dalam obrolan terkait dengan pasar modal Indonesia. Seperti biasa, obrolan ini akan menghadirkan nanti akan ada market review, kemudian analisa data, dan yang pasti akan ada rekomendasi saham. Nah, pagi hari ini saya akan hadir bersama sahabat-sahabat saya dari IDX Sulsel dan juga dari MNC Sekuritas. Selamat pagi Mas Irfan. Selamat pagi, Bli. Hujan, masih hujan di sini, Bli. Masih hujan. Hujan plus macet, macet juga tadi di jalanan. Oke, seperti obrolan kita kemarin ini Mas Irfan sambil kita menunggu Mas Adrian. Eh, Kalau kemarin kan diprediksi masih ada kemungkinan akan down untuk perdagangan hari Kamis kemarin. Setelah 3 hari secara berturut-turut dari hari Senin sampai hari Rabu, indeks harga saham gabungan kita itu mengalami penurunan. Untuk hari Kamis kemarin, perdagangan kita ditutup seperti apa nih, Mas Eva? Tapi sebelum Oke, dijawab, kita sapa dulu Mas Adrian yang sudah bergabung sama kita. Selamat pagi, Mas Adrian. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat Sehat, pagi, Mas. Pak Adrian. Pagi. Siap. Oke, langsung saja, Mas Irfan. Oke, terima kasih di Bali. Terima kasih Pak Adrian sudah mau join hari ini. Juga buat sahabat bisnis yang mengikuti kegiatan kita ya setiap hari. Saya mau update sedikit mengenai update market kita mengenai perdagangan kemarin di Kamis ya, tanggal 20 Januari kemarin. Saya mau mulai dari ini sentimen yang agak jarang kita bahas lagi ya di awal-awal beberapa hari terakhir mengenai COVID-19. Mungkin saya perlu update lagi bahwa sepertinya ada peningkatan ya dari sisi positivity rate karena kita tahu sebelum-sebelumnya kan di angka 0,3% ya, 0,2% ya. Jadi sekarang kalau kita lihat angka positivity rate untuk COVID-19 di angka 1,15% ini peningkatannya lumayan besar. Bagaimana dengan pengaruhnya ke market? Kalau kita lihat dari sisi sektor indeks, kita bahas dulu secara year to date ya. Tiga teratas untuk sampai perdagangan kemarin ya secara year to date masih dipimpin oleh sektor energi yang naik 8,95% dalam setahun ini ya. Diikuti oleh sektor finance ya yang naik 3,48%, dan setelah itu saham-saham yang lain mengalami penurunan gitu ya. Ini mungkin dampak beberapa sektor ya. Jadi kalau kita lihat secara year to date, selain energi dan finance yang mengalami kenaikan, saham yang lain sebetulnya mengalami kontraksi atau penurunan yang dipimpin oleh sektor teknologi yang turun sampai minus 10%. Diikuti oleh indeks properti atau sektor properti yang turun minus 6,07%. Terakhir ada indeks cyclical ya, produk consumer cyclical yang turun minus 5,53%. Itu dari sisi sektoral. Kalau kita lihat dari pergerakan indeks harian kita ya, komposisi indeks kita, walaupun secara year to date beberapa sektor mengalami penurunan, dia cuma ada dua sektor yang naik tadi, ada energi dan finance. Namun kalau kita lihat indeks kemarin ya, ada kenaikan ya di 6.626, ditutup di 6.626 atau naik 34 poin atau sebesar 0,53%. Ini mungkin hal yang wajar karena kita tahu beberapa hari terakhir kan kita mengalami kontraksi atau penurunan. Jadi kemarin sepertinya sudah ada mulai tanda-tanda rebound, tapi nggak tahu hari ini akan seperti apa, apakah melanjutkan reboundnya atau tidak. Berkaca dari pergerakan indeks kita kemarin sebetulnya mostly bergeraknya di zona hijau ya selama dua sesi, walaupun sempat menyentuh titik terendah di 6.587, artinya turun minus 0,064%, jadi turunnya minus di lowestnya, tapi setelah itu semuanya perdagangannya sampai dengan akhir sesi semuanya bergeraknya di zona hijau, bahkan sempat menyentuh titik tertinggi di 6.637. Itu dari sisi IHSG.
dari sisi perdagangan kita ya, secara value masih sama dengan perdagangan sebelumnya. Value transaksi kita di angka 12,6 triliun. Jadi masih lumayan besar untuk perdagangan untuk kemarin ya, dengan volume transaksi di 16 juta volume transaksi, 6 juta shares dengan frekuensi sampai 1,3 juta transaksi jual maupun beli. Sedangkan untuk saham-saham yang mengalami kenaikan ya, kalau kita berkaca kemarin sebetulnya agak lebih banyak saham-saham yang mengalami kenaikan dibandingkan hari sebelumnya ya. Kalau kita lihat saham-saham yang mengalami kenaikan di atas 2% saja ada sampai 134 saham, atau kisarannya 17% saham yang beredar. Sedangkan yang kenaikannya range-nya 0 sampai 2% ada 160 saham. Jadi kalau kita akumulasi sebetulnya saham-saham yang mengalami kenaikan untuk perdagangan kemarin totalnya ada 38% ya dari total saham yang beredar. Ini lumayan baik sebetulnya, karena kalau kita lihat saham-saham yang mengalami penurunan ya, khususnya mungkin yang turunnya lebih besar dari 2% atau di atas minus 2%, itu ada 113 saham atau sekitar 15% dari total saham yang beredar. Sedangkan yang range-nya minus dari 0 sampai minus 2 itu ada 127 saham. Jadi kalau kita akumulasi saham-saham yang mengalami penurunan untuk perdagangan kemarin totalnya ada 31%. Jadi lebih banyak saham-saham yang mengalami kenaikan sebetulnya untuk perdagangan kemarin dibandingkan yang mengalami penurunan dari kondisi komposit index kita ya, IHSG kita yang cenderung menguat kemarin dengan kenaikan sampai 0,53%. Adapun adapun transaksi, nah ini yang menarik nih, transaksi asing dia, walaupun kemarin indeksnya lagi naik ya, sepertinya asing agak berbeda perilakunya untuk perdagangan kemarin. Kalau beberapa hari kemarin asing net buy, bahkan menurut data kemarin yang mungkin disampaikan oleh teman-teman dari sekuritas bahwa cuma 1 hari selama 1 tahun ini asing net sell. Nah, untuk perdagangan kemarin asing sepertinya melakukan net sell lagi dia, walaupun mungkin tipis net sell-nya di 82 miliar ya, tapi ini catatan lagi berarti sudah ada 2 hari nih selama perdagangan di tahun ini asing mencatatkan net sell, walaupun mungkin secara akumulasi sebetulnya asing masih net buy, bahkan jumlahnya di angka 5 triliun ya, 5,03 triliun ya net buy untuk asing di tahun ini. Sisi sektoral untuk perdagangan kemarin update-nya adalah hampir semua sektor mengalami kenaikan ya, ini wajar kan kemarin IHSG kita mengalami kenaikan. Namun sektor yang kenaikannya lumayan besar atau signifikan adalah kalau kita perhatikan ada sektor energi lagi yang melanjutkan kenaikannya nih, yang kemarin naiknya sampai 2,39%, diikuti oleh sektor basic materials yang naik 1,72% ya. Sedangkan sektor-sektor yang mengalami penurunan saya lihat ada 4 sektor ya yang mengalami penurunan untuk kemarin. Salah satunya yang paling tinggi penurunannya adalah sektor industrial yang turun minus 0,71%. Diikuti oleh sektor transportation yang kemarin sudah ada penurunan juga di 0,83%. Tapi mostly sektor-sektor yang lain mengalami kenaikan ya. Dari sisi update terkait mengenai bursa regional, bursa kita ya atau indeks komposit kita Jakarta Composite Index masih menempati urutan ketiga ya dari bursa-bursa yang lain ya dari sisi kenaikan. Yang paling besar kenaikannya adalah bursa Singapura ya, Singapore Stock Exchange yang naik 5,45%. Terus yang ada di atas kita juga adalah bursa Filipina. Selain itu masih di bawahnya perform bursa efek Indonesia ya. Jadi kita masih untuk di regional peringkatnya masih lumayan baik lah di peringkat ketiga. Mungkin itu saja mungkin yang perlu kita update ya buat sahabat bisnis untuk hari ini. Mengenai hari ini apakah akan melanjutkan kenaikannya seperti kenaikan di hari kemarin, nanti mungkin kita bahas dengan Mas Adrian ya. Ini menarik karena hari ini juga adalah hari terakhir perdagangan ya. Kalau kita berkaca dari minggu-minggu sebelumnya sepertinya
agak bergeser ya, kenaikan bursa biasanya dimulai di hari Kamis nih, hari Jumat nanti kita lihat akan seperti apa, apakah sama dengan minggu kemarin atau berbeda, mungkin seperti itu. Oke, seperti yang disampaikan oleh teman sekuritas kita kemarin, teman analis, artinya kalau misalnya sudah 3 hari berturut-turut indeks kita mengalami koreksi, otomatis dari keempat itu sudah ada kemungkinan untuk rebound, kan seperti itu. Dan terbukti hari Kamis kemarin indeks harga saham gabungan kita itu bergerak di zona hijau. Kemudian kalau misalnya kita lihat juga sebelum-sebelumnya hari Jumat juga pasti ada kemungkinan bergerak di zona hijau sebagaimana halnya hari Jumat pekan lalu. Nah, apakah hari Jumat ini indeks kita akan bergerak di zona hijau juga? Seperti apa nih kira-kira, Mas Adrian, analisanya untuk hari ini? Sama. Selamat pagi semua sahabat cuan, sahabat IDX, sahabat apa namanya bisnis selalu siap. Jadi setelah saya melihat pergerakan market dalam seminggu ini, soalnya saya juga tidak terlalu fokus di market ya, lagi persiapan wisuda. Oke. Udah lulus. Selamat Mas Adrian. Gitu. Jadi memang market kita sedikit-sedikit anomali, tapi saya rasa itulah market ya. Setiap tahun market itu anomali. Setiap tahun itu market kita punya cerita. Jadi setiap tahun itu ada ceritanya tuh. Nah, tapi saya rasa bagaimana kita menyikapi episode per episode dari setiap tahunnya itu yang paling penting. Artinya tidak lepas daripada strategi apa yang akan kita lakukan dan apa yang harus kita hindari. Sebelum jauh saya bercerita, mungkin kita kembali lagi ke basic ya, khususnya teman-teman yang masih newbie ya, yang masih pemula, tetap berhati-hati. Jangan pakai dana-dana pinjaman ya, dan jangan pakai margin. Itu aja yang pertama. Kedua, lalu memilih saham-saham yang berfundamental positif, saham-saham blue chip istilahnya, itu dia. Di bursa itu ada BRI, BCA, Mandiri, Telkom, Astra, ada Pegas juga. Itu dia. Nah, saya lihat dalam dalam 1 minggu ini asing melakukan pembelian 586 miliar. Itu adalah nilai yang moderat, tidak terlalu tinggi, tidak rendah juga, tapi lumayan. Tapi dalam 2 minggu belakangan saya lihat asing melakukan pembelian 3,9 T. Ini besar sebenarnya. Ya, dalam 2 minggu ini besar. Ini adalah suatu sinyal sebenarnya. Teman-teman yang sudah paham pergerakan itu ada sinyal ya. Saya melihat skenario daripada pergerakan market ini di bulan Desember kemarin itu, di bulan yang harusnya terjadi dressing yang sebenarnya tidak terjadi ya, maksudnya ya nggak sesuai harapan. Mungkin di awal-awal semester 1 ini ya, bulan 2022 mungkin ada perbaikan saham ya, menurut saya pribadi ya. Karena saya melihat meskipun tidak ada sesuatu yang wah di akhir-akhir tahun kemarin, tapi asing tetap masih optimis melakukan pembelian. Meskipun di hari-hari tertentu ada penjualan dan lain sebagainya. Itu dia. Tapi secara keseluruhan masih ada harapan lah mereka melakukan pembelian. Khususnya di saham-saham BRI ya. BRI, Telkom, BCA, mereka masih masuk ya. Saya nggak tahu apakah masih akan berlangsung lama atau tidak. Yang jelas adalah 3 variabel yang menguasai market kita, indikator ya. Saham-saham yang tadi Telkom, BRI, BCA, itu dia. Kemudian saham Adaro juga masih diakumulasi asing. Jadi saya lihat masih ada harapan lah, entah strategi apa yang akan dilakukan oleh investor asing. Yang jelas mereka masih masuk, dan kita menunggu momentum di saat-saat pembagian dividen nanti di bulan Maret, April, begitu Mas Blim. Oke, kalau misalnya kita lihat ini Mas, yang dari apa yang dilakukan oleh asing ini. Nah, kalau misalnya indeks kita mengalami penurunan, mereka justru melakukan akumulasi, bahkan kalau beberapa hari sebelumnya itu sampai 1,1 ya, kalau tidak salah 1,1 triliun terus menurun, kemudian naik kembali. Nah, untuk kemarin yang temannya indeks kita bergerak di zona hijau, tapi asing tampak melakukan net sell di situ.
Nah, kira-kira apa yang bisa dibaca dari hal itu nih, Mas Adrian? Ya, itu tadi yang saya katakan memang penuh dengan penuh dengan tanda tanya ya. Jadi strateginya juga kita harus main betul-betul ini harus strategi. Banyak anomali gitu. Ada indeks naik tapi asing jualan. Itu dia. Kadang-kadang seperti itu. Itu kadang-kadang membingungkan juga. Harusnya kan seiring. Harusnya seiring. Asing naik, indeks naik. Tapi kadang-kadang asing naik, asing jualan, indeks naik. Kita harus berpikir sedikit agak jangka panjang ya, jangan terlalu short time ya. Jadi kita harus melihat apa momentum-momentum apa sih yang bakal terjadi ke depan. Misalnya yang tadi saya katakan akan ada isu pembagian dividen di Maret, April, Mei. Nah, itu kita yang harus jadikan patokan sebenarnya. Jadi ketika asing kemarin melakukan penjualan dan suatu saham blue chip sahamnya turun betul-betul turun, terus kita bisa masuk di situ. Itu strategi kita bisa masuk kalau sudah turun dalam ya ceritanya ya, jangan baru turun. Kalau sudah turun dalam kita bisa masuk karena kecenderungan saham-saham blue chip itu akan membagikan dividen, sahamnya akan kembali naik dan asing juga akan kembali naik seperti itu. Nah itu dia, jadi nggak usah terlalu panik meskipun mereka jualan. Biarkan aja dulu dia jualan sampai kita melihat support system ya, secara masuk lagi di technical analysis. Jadi kalau sudah mencapai support, sudah di bawah, bahwa sudah murah, kita masuk saja gitu. Tapi jangan pakai uang pinjaman, gitu ya, pakai dana cash saja. Jadi strategi gitu, jadi kita agak tenang. Nah setelah kita jualan di bulan Maret, April, kita kalem lagi. Turun, tunggu dulu di bulan-bulan Agustus, bulan-bulan 8, bulan 9, kita masuk lagi kalau sudah turun, persiapan jual di bulan 11 atau di bulan 12. Jadi ada strateginya. Jadi kita nggak seperti perahu yang terombang ambing di lautan seperti itu. Kita juga punya strategi. Artinya strategi dengan mengikuti alurnya seperti itu ya, dengan mengikuti siklus. Oke, Mas Adrian, kalau misalnya kita lihat dari awal tahun ini sektor energi dan juga bisnis material ini kan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan selama ini, termasuk juga pada perdagangan kemarin. Nah, kalau selain saham-saham blue chip seperti yang Mas Adrian sampaikan tadi, yang notabene memang wajib dicermati oleh para trader dan juga investor kita. Nah, kira-kira kalau misalnya kita nyimak dari sektor energi dan sektor basic material ini, apa yang bisa dicermati di situ? Saham-saham apa sih? Ya, kalau yang berkaitan dengan energi atau komoditas yang kita perlu cermati saham-saham batu bara lah seperti itu ya, saham-saham batu bara seperti Adaro nih. Adaro saya lihat sudah beberapa minggu ini dikumpul asing sih ya. Dan secara teknikal menunjukkan uptrend ya, tren naik seperti itu Adaro. Adapun terkait itu pengaturan harga batu bara kan itu biasanya menyangkut kepada emiten yang berkaitan langsung dengan BUMN. Kalau nggak salah PTBA ya, bersinggungan langsung dengan pemerintah ya. Adaro itu mereka lebih luas gitu. Mereka punya kerjasama yang lebih luas dengan asing seperti itu. Jadi bisa saja Adaro diuntungkan oleh keputusan kebijakan yang kemarin seperti itu. Itu dia Mas Bli. Jadi namanya yang terpenting adalah tetap memperhatikan, merunut ya histori saham mana saja yang selama ini kinerjanya masih bagus, fundamentalnya masih bagus, terus perhatikan harga sahamnya. Dan tidak kalah pentingnya adalah perhatikan asing, investor asingnya ya, maksud saya dia masuk apa enggak, dia keluar apa enggak seperti itu. Antam juga kemarin sempat turun ya, hari itu tarik lagi kemarin, itu Antam bisa potensi balik lagi. Pegas juga. Jadi begitu aja sih, simple aja. Pilih saham yang baik, yang blue chip, harga lagi koreksi, asingnya masuk, dan kalau panik jangan pakai dana pinjaman. Itu aja. Oke, sejauh ini kan kita selalu menekankan bahwa investor kita juga menjadikan asing itu sebagai acuan kan, seperti itu Mas Adrian ya. Nah, kalau misalnya kita lihat sejak awal tahun sampai dengan perdagangan kemarin, yang paling banyak diakumulasi oleh asing, kemudian yang pada perdagangan kemarin yang dijual oleh asing itu di kisaran di mana saja ini, Mas Adrian? Iya. Jadi ada beberapa saham yang masih di koleksi asing, yaitu ada Telkom, BRI, BCA paling banyak, terus ada Adaro, Pegas, dan juga ada Arto. Ini Arto juga fenomenal ya, karena baru kemarin sahamnya ini rugi-rugi terus.
Tapi sekarang sudah new high terus nih, naik terus nih Arto. Jadi Arto ini fenomenal, teman-teman yang lagi susun skripsi bisa gunakan nih contoh kasus Arto ini. Jadi sahamnya rugi, banyak ruginya, harga sahamnya naik. Gitu. Kalau di kampus kan nggak mau menerima seperti itu. Kemarin saya ujian seperti itu. Saham yang rugi harusnya harganya turun. Nah, gitu. Tapi saya jelaskan tidak selamanya seperti itu. Ada saham yang rugi harganya naik. Kenapa naik? Karena ada ekspektasi di dalamnya. Arto ini dikelola oleh Gojek. Gojek kita tahu perusahaan besar, ekspansi, dan ada potensi ke depan. Ada ekspektasi beberapa tahun ke depan perusahaannya akan sehat. Jadi itu yang mengangkat harga sahamnya. Jadi nggak selamanya perusahaan rugi itu harga sahamnya turun. Harus ada ekspektasi yang mendasari. Nah, itu dia yang harus dijelaskan ya. Baik, kembali ke Mas Irfan. Mas Irfan, kalau misalnya kita lihat ada banyak seperti yang Mas Ardian sampaikan, kita lihat anomali apa namanya, market kita sedikit anomali, kemudian setiap tahun market kita ada cerita gitu ya, artinya ada hal-hal di luar ekspektasi yang seharusnya bagaimana pelaku pasar itu melihat pergerakan pasar setiap harinya, setiap bulan, setiap tahun. Nah kalau melihat hal-hal seperti itu nih, Mas Irfan, otomatis ada yang membuat kebingungan, terutama para investor atau trader pemula kita. Nah kira-kira apa yang bisa dipesankan untuk para trader dan juga investor kita, terutama yang pemula, ketika situasinya seperti itu di market kita? Oke, terima kasih, Billy. Mungkin seperti ini, Billy, ya, yang membuat biasanya investor pemula bingung adalah mungkin dari ketidaktahuan sebetulnya ya. Misalnya tadi sampaikan Mas Adrian, asingnya misalnya lagi jualan, kenapa IHSG-nya naik, ya, misalnya ya. Terus IHSG-nya misalnya turun, kok asingnya malah akumulasi beli. Nah itu mungkin dari situ, dari faktor ketidaktahuan atau mungkin tidak terlalu mencermati market juga secara lebih detail. Makanya buat investor pemula sebetulnya harus lebih mengupgrade lagi pengetahuannya. Misalnya kalau bisa ambil contoh misalnya dari pergerakan indeks kita kemarin kan, wajar sebetulnya ada kenaikan karena kita tahu Jakarta Composite Index kita atau IHSG kita kan kebanyakan paling dipengaruhi oleh 20 perusahaan dengan market cap terbesar ya. Kita tahu kan ada lebih dari 700 perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. 20 perusahaan ini dengan market cap terbesar mungkin sudah mempengaruhi sampai 60%-nya ya. Jadi walaupun saham-saham yang lain mengalami kenaikan atau penurunan, terus yang 20 besar ini mengalami kenaikan, tetap IHSG-nya akan naik. Jadi kalau kita baca dari data kemarin ya, mungkin bisa menjadi penjelasan buat sahabat bisnisnya ya, apalagi investor pemula. Kemarin kan berbicara mengenai IHSG yang mempengaruhi paling besar adalah saham-saham big cap ya, misalnya BBCA yang mengalami kenaikan ya 1,3%, ada BMRI yang juga naik, terus ada Antam ya mostly adalah perusahaan-perusahaan dengan big cap. Sedangkan yang mengalami penurunan lumayan besar dan mempengaruhi indeks kita lumayan besar cuma saham-saham seperti misalnya Arto yang masuk dalam big cap tersebut, terus ada Telkom juga, ada Astra International. Kalau dari situ kelihatan memang GCI-nya pasti mengalami kenaikan secara kumulatif antara perdagangan yang big cap yang mengalami kenaikan dan penurunan. Tapi yang menarik adalah kenapa kelihatan investor asing jualan. Kalau kita lihat dari top trading value kemarin kan yang paling banyak ditransaksikan adalah saham yang tadi disampaikan oleh Pak Adri adalah saham Arto ya. Kemarin secara trading value Arto itu mau menguasai 9,4% transaksi kita ya, angkanya di 1,193 triliun dan itu mengalahkan transaksinya PBCA yang cuma sekitar 1,17 triliun. Dari situ saja sudah kelihatan bahwa ada gap di situ, berarti investor-investor asing yang mungkin yang masuk ke Arto atau mulai mengakumulasikan penjualannya ya. Kita tahu kan Arto tadi Pak Dian sampaikan bahwa 4 hari terakhir kan mengalami kenaikan ya, bahkan sudah ada kenaikan lumayan besar ya, bahkan di hari 14 Januari kemarin kenaikannya lumayan tinggi ya, dilanjutkan 3 hari selanjutnya. Baru kemarin mengalami penurunan dan ketika turun transaksinya lumayan besar, bahkan mengalahkan transaksi saham big cap yang lain ya di indeks kita. Jadi wajar misalnya kalau ada saham-saham tertentu yang mengalami penurunan dan orang sudah mulai take profit, dan itu juga harus dibaca sih buat investor pemula ya, bukan hanya melihat misalnya oh IHSG-nya naik
investor asingnya misalnya akumulasi jual. Jadi walaupun IHSG dianggap sebagai cerminan pasar modal kita secara keseluruhan, tapi kan ada beberapa sektor dan ada beberapa saham di dalam indeks itu yang juga tetap mengalami kenaikan. Jadi jangan takut kalau indeksnya misalnya turun, nggak ada pilihan saham lain yang menarik. Pasti ada aja ya saham-saham yang menarik ya. Atau jangan takut ketika harga, jangan yakin bahwa IHSG-nya naik, berarti semua sahamnya naik. Tidak juga seperti itu. Jadi tetap harus dicermati per sektornya dan per sahamnya. Dan untuk itu, nah, butuh konsultasi dengan teman-teman di sekuritas yang mana nih yang sekarang menarik buat dibeli atau mau dijual. Mungkin seperti itu. Oke, terakhir apa yang bisa disampaikan nih Mas Adrian? Ya, apa tadi yang sudah disampaikan Pak Mas Irfan itu kalau saya dosen nih, ini saya kasih nilai A+ nih ya. Itu udah tepat sekali itu penjelasannya, Mas Irfan. Udah cum laude ini Mas Irfan. Jadi ya seperti itulah ceritanya kenapa market naik, kenapa turun, kenapa asing ini. Jadi memang agak ribet-ribet, saya sendiri udah lama di pasar modal kadang-kadang masih bingung-bingung ya sedikit ya. Mulai kondisi lagi seperti ini, banjir kiri kanan Mas Blay, hujan. Jadi tidak konsen. Jadi apa namanya gitulah. Kadang-kadang apa namanya asing jualan, tapi tiba-tiba mungkin ada investor domestik yang melakukan pembelian besar, UMN, bisa saja marketnya naik. Ataupun asing jualan seperti itu dia. Jadi penuh strategi, harus terus mengagrop diri ya, menambah wawasan teman-teman yang pemula ya. Jadi itu dia intinya tadi. Saya balik lagi menekankan bahwa pilihlah saham-saham yang sehat ya. Kalau mau beli saham-saham yang sekian lain, pilihlah saham-saham yang harapannya ke depan itu masih bagus ya. Kemudian jangan dikejar, jangan mengejar harga atas, nyamannya ada bunganya lagi. Terus tetap perhatikan gerak-gerik investor asingnya beli apa jual gitu ya. Kalau lagi beli bisa masuk, kalau mereka lagi jualan hati-hati dulu karena Anda akan terseret seperti itu. Itu aja. Oke, terima kasih Mas Adrian, Mas Irfan bincang-bincangnya kali ini, dan pasti ini sangat bermanfaat untuk sahabat bisnis Sulawesi, untuk sobat IDX dan juga teman-teman dari MNC Sekuritas, dan kita berjumpa kembali di lain kesempatan.